Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Al-Malikul Haqqul Mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'us rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulih sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Wa ba'du fa ya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah fi kitabihil karim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa man yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Saudaraku sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, perjalanan hidup manusia, baik dan buruknya, tergantung bagaimana manusia tersebut memanfaatkan waktu yang diberikan oleh Allah kepadanya. Salah seorang penulis buku yang berjudul Kaifa Tutilu Umruka, yang bernama Ibrahim bin Nu'aim, beliau menyampaikan sebuah pertanyaan. Bapak-bapak yang masih ada di luar serambi masjid, mohon untuk bisa masuk ke dalam. Sekali lagi bapak-bapak, dalam rangka untuk juga ittaqullah, mari silahkan diisi terlebih dahulu yang ada di serambi atau yang ada di ruang utama. Terima kasih. Ibrahim An-Nu'aim dalam bukunya Kaifa Tutilu Umruka, beliau menyampaikan sebuah pertanyaan. Pertanyaan itu mari kita jawab dalam hati kita masing-masing. Andai kata ada orang di hadapan kita setiap hari dia membakar uang, setiap hari dia membakar uang yang dia miliki. Ibrahim An-Nu'aim menyampaikan pasti ada 3 komentar. Nah, kita kelompok mana komentar? Yang pertama, katanya Ibrahim An-Nu'aim, kelompok pertama pasti berkomentar, orang ini sudah gila. Kenapa? Orang lain mencari uang, mengumpulkan ya, untuk kepentingan dan untuk investasinya, dikumpulkan. Ini malah ada orang yang membakar uang. Yang kedua, beliau menyampaikan bahwa orang ini bodoh. Ya, mungkin kalau kita mewakili
masyarakat Surabaya wong iki goblok. Duit kok diobong. Ada yang ketiga, kelompok menyampaikan orang ini sombong. Uang dicari malah dibakar. Bapak-bapak, saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah, di kelompok mana komentar kita? Nah, jenengan sendiri yang tahu. Lanjutnya Ibrahim An-Mu'em menyampaikan, ada orang yang lebih gila, ada orang yang lebih bodoh, ada orang yang lebih sombong dari orang yang membakar uang. Ibrahim An-Mu'em ditanya oleh muridnya, siapa Syekh orang itu? Beliau menyampaikan orang yang menyia-nyiakan waktu. Waktu yang diberikan, kesempatan yang diberikan oleh Allah kepadanya, dia sia-siakan. Bahkan Hasan Al-Basri menyampaikan, saya akan membeli waktu dengan seluruh hartaku, kata beliau. Saya akan beli waktu dengan seluruh kekayaanku. Ditanya oleh muridnya, siapa Syekh yang akan jual waktu itu? Saya akan beli kepada orang-orang yang menyia-nyiakan waktu. Bahkan beliau menyampaikan, 1 menit waktu yang dipergunakan untuk kebaikan lebih berharga dari 1000 dirham, bahkan 1000 dinar. Kata Ibrahim An-Mu'em tadi, saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah, kenapa orang yang menyia-nyiakan waktu itu lebih bodoh, lebih gila, lebih sombong dari orang yang membakar uang? Kata beliau, kalau uang, kalau harta dibakar hari ini, besok masih bisa kita cari. Kalau uang besok dibakar, masih kemungkinan besar kita akan mendapatkan besok lusa dan seterusnya. Tapi kata beliau, waktu tidak akan pernah bisa kita beli. Waktu tidak akan pernah terulang kembali dalam kehidupan manusia. Kalau hari ini saudaraku sekalian, tanggal 17 September tahun 2021, kita bertemu dengan Jumat jam 12. Ini kita nggak akan pernah berjumpa kembali. Tahun depan ketemunya 17 September tahun 2022. Hilang. Makanya saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah, Syekh Al-Qusairi menyampaikan bahwa introspeksi yang paling penting dalam kehidupan manusia adalah introspeksi mengenai waktu yang kita pergunakan dalam hidup ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, saya sering menyampaikan dalam pengajian-pengajian bahwa kita umat Rasulullah gak panjang umurnya. Baina siddin wa sabiin, antara 60 sampai 70 tahun. Itu pun saudaraku sekalian, sepertiga kehidupan kita pergunakan untuk tidur. 8 jam sehari itu sepertiga dari hidup. 8 jam kayak turu. Kalau umur kita 60 tahun, berarti 20 tahun kita pergunakan untuk tidur. Belum lagi kita gunakan dengan hal-hal yang lain. Maka kata Syekh Al-Qusairi, beliau menyampaikan, sekali lagi introspeksi yang paling penting dalam kehidupan manusia adalah bagaimana kita memanfaatkan. Saudaraku, ma'asyiral muslimin rahimakumullah,
dalam kehidupan sehari-hari sering ya saya atau panjenengan banyak waktu-waktu yang kita buang begitu saja. Padahal Allah di dalam sebuah ayat Al-Quran menyampaikan salah satu tanda kebahagiaan seseorang adalah wa anil lailil mu'minun, meninggalkan sesuatu yang sia-sia. Coba bapak-bapak, saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah, introspeksi terhadap apa yang kita lakukan. Mulai saat kita bangun tadi sampai saat hari, sampai saat ini 7, 8, 9, sekitar 5 jam. Berapa persen sih yang kita pergunakan untuk kebaikan? Berapa persen yang sudah kita manfaatkan sebagai rasa syukur kita kepada Allah? Baca Al-Quran, silaturahim, dan kebaikan-kebaikan yang lain. Ini masih waktu 5 jam, belum kita kemarin dan seterusnya. Yang semuanya ini waktu yang diberikan oleh Allah kepada kita telah akan kita pertanggungjawabkan. Betul, saudaraku sekalian. Dalam sebuah hadis disampaikan la tazula qadam 'abdin fi yaumil qiyamah hatta yus'ala an arba'in. Kaki seorang hamba tidak akan bergeser, berarti dia tetap di hadapan Allah hatta yus'ala an arba'in, sehingga dia ditanya tentang 4 hal. An umrihi bima afna, umur yang aku berikan kepadamu kamu pergunakan untuk apa? Detik. Lisan kita nggak menjawab, tangan yang akan menjadi saksi. Lisan kita tidak mampu untuk mengucapkan, kaki kita akan menjadi saksi. Telinga, mata, seluruh anggota tubuh kita akan menjadi saksi bagi apa yang kita lakukan selama sepanjang hidup di dunia. Bahkan mungkin yang paling banyak menjadi saksi kita nanti jempol ini. Jari jemari yang saat ini waktu-waktu kita banyak betul kita pergunakan untuk melihat HP, melihat konten-konten yang ada. Mungkin ini nanti yang paling banyak memberikan kesaksian kepada kita. Maka oleh karena itu saudaraku sekalian, Abdul Aziz bin Abdullah At-Tabai menyampaikan, hiduplah dengan penuh perencanaan waktu. Begitu kita bangun saudaraku sekalian, mengucapkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana, dalam pikiran kita apa yang harus kita lakukan hari ini, step by step hidup ini. Jangan hanya mengalir begitu saja. Oh, saya hari ini ketemu dengan seseorang, setelah itu apa, setelah itu apa, waktunya sholat duhur, waktunya sholat Jumat, dan seterusnya. Harus ada dalam pikiran kita. Kata beliau Abdul Aziz bin Abdullah ini menyampaikan, hanya orang-orang yang mati saja yang tidak punya perencanaan waktu. Tersinggung kan kita Pak, dipadak nombok wong mati. Kalau kita tersinggung dalam hal ini, mari manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kita nggak tahu usia kita ini kapan, tapi yang jelas suatu saat kita akan kembali kepada Allah. Suatu saat kita akan dipanggil oleh Allah dalam keadaan apapun sesuai dengan hasil kontrak kita. Bisa saja kita dalam keadaan beramal soleh, bisa saja naudzubillah min dzalik saat kita bermaksiat kepada Allah, bisa saja saat kita membaca Al-Quran, Allah malaikat Israel diperintah oleh Allah untuk mencabut nyawa kita. Maka itulah nasihat para ulama, perbanyaklah amal soleh, amal yang baik, yang kita berharap justru di saat beramal soleh itulah
Allah cabut kembali nyawa kita. Nah, masyarakat muslimin rahimakumullah, pertanyaan kelak juga di hadapan Allah, an-mali aina min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Harta yang kita miliki kelak akan ditanya oleh Allah, dari mana harta yang kamu pergunakan itu, dari mana dan untuk apa? Itu pertanyaan mengenai harta. Dua pertanyaan, dari mana kau peroleh dan untuk apa kau manfaatkan. Yang ketiga, an-ilmihi, ilmu yang kita peroleh, ilmu yang kita cari selama ini untuk apa? Ditanya oleh Allah. Apakah hanya untuk kepentingan pribadi kita atau untuk membantu orang lain dan seterusnya. Dan yang terakhir saudaraku sekalian, an-jismihi fima ablah, tubuh yang diberi oleh Allah ini kelak akan ditanya. Tangan, kaki, mata, telinga, semua anggota tubuh akan ditanya oleh Allah untuk apa kita manfaatkan. Terakhir saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah, sebagai kesimpulan, apakah kita termasuk orang yang pintar atau orang yang bodoh, atau kita termasuk orang yang sombong atau tidak, ya. Atau termasuk kita orang yang gila atau yang waras, tergantung bagaimana kita memanfaatkan dan memanage waktu dalam hidup ini. Dan betapa pentingnya waktu dalam kehidupan manusia Allah sampaikan dalam berbagai ayat Al-Quran. Dengan wow pesannya Allah bersumpah, wal asri, demi waktu asar, wal laili, demi waktu malam, wal fajr, demi waktu fajar, wal duha, demi waktu duha. Allah bersumpah dengan kalimat-kalimat waktu. Menurut ahli tafsir, itu adalah sesuatu yang paling penting dalam kehidupan manusia. Kalau Allah sudah bersumpah dengan sebuah kalimat, maka itu adalah sesuatu yang penting. Maka Imam Syafi'i menyampaikan, andai kata umatku, umat Islam itu mau mengamalkan salah satu surat yang ada di dalam Al-Quran, cukuplah, yaitu surat wal asri, demi waktu asar, innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia itu dalam keadaan yang rugi. Saya panjenengan rugi, Pak. Kondisi kita itu sebenarnya rugi. Kalau orang bisnis gak pernah untung, illal ladzina amanu wa amilus sholihat, kecuali orang-orang yang beriman dan hidupnya banyak beramal saleh. Beriman sebagai wujud keimanan kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr, saling berwasiat, saling mengingatkan tentang kebenaran. Dan ketika kita mendapatkan nasihat, mendapatkan mau'idah, terimalah dengan penuh kesabaran. Itulah orang-orang yang tidak akan rugi. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang disampaikan oleh Allah, tidak termasuk orang yang rugi, karena hidup kita senantiasa beriman kepada Allah, senantiasa apa yang kita imani kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terpenting lagi, ketika kita melakukan kesalahan, ada orang yang mengingatkan, kita terima dengan penuh kesabaran. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi husrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Aqulu qawli hadza wa astaghfiruh wa lisairil muslimina wal muslimat min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirin,
أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال الله في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعلموا أن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا إنك رؤوف رحيم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمعلمنا ولمن أحسن إلينا ولأصحاب الحقوق الواجبة علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اختم لنا بالخير، اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة. اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين. اللهم انصر أمة سيدنا محمد، اللهم اصلح أمة سيدنا محمد، اللهم ارحم أمة سيدنا محمد. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.